Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nindita Sari dengan NIM 112110259. Saya dari kelas MA21C Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi. Sebelumnya yang kita ketahui, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dimiliki oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Perilaku organisasi memiliki manfaat. Yang pertama yaitu perilaku akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Selain itu, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu perilaku organisasi akan membantu setiap individu maupun kelompok dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi tersebut. Nah, sehingga kita itu bisa mendapatkan hubungan internasional antara setiap individu, baik dari diri kita sendiri maupun orang lain yang berada di dalam lingkungan organisasi tersebut. Manfaat yang terakhir yaitu membantu setiap manajer untuk memahami dan juga mempengaruhi dalam kejadian ataupun masalah pada organisasi tersebut. Nah, selain itu ada 4 elemen penting yang mempengaruhi perilaku organisasi, di mana kita sebagai manusia, yaitu sistem di dalam internal atau organisasi. Contohnya kayak kita interaksi sama leader. Nah, leader tuh mempunyai atasan lagi. Nah, itu bisa disebut sebagai elemen penting. Nah, selain manusia itu sendiri ada struktur. Jadi tuh kayak kita tuh punya terstruktural gitu. Kayak di dalam sebuah PT kita bekerja kan sebagai karyawan di bawahan gitu, kayak operator, di atasnya operator ada leader. Nah, di atasnya leader lagi itu ada supervisor. Nah, di atas supervisor manajer sampai dengan presidennya, itu disebut sebagai struktur organisasi. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Kayak kita kerja kan pakai mesin, selain pakai tangan gitu kita pakai mesin. Kayak misal saya punya pengalaman sebagai operator welding gitu ya, kayak jadi kerjanya tuh nggak cuma full tangan, tapi kita juga butuh bantuan dari teknologi tersendiri. Di posisi saya sebelumnya juga saya pernah bantuan dari komputer, itu kan termasuk elemen penting dalam perilaku organisasi. Nah, yang terakhir yaitu sistem sosial. Kayak dia tuh menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi itu bergerak, kayak misalnya PT-nya atau gedungnya, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, dalam perilaku organisasi itu pada dasarnya ruang lingkup organisasi yaitu suatu integritas dari 3 konsep ataupun studi yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Kayak misalnya kita pasti kan berinteraksi di dalam sebuah organisasi, kayak kita dengan yang lain. Jadi kayak masing-masing individu itu berinteraksi di dalam suatu organisasi maupun kelompok gitu loh. Nah, yang terakhir, jadi kesimpulannya tuh sebuah perilaku organisasi yaitu suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana individu bisa bergerak dari perilaku sesuai dengan organisasi. Kayak kita harus berinteraksi gitu, kayak yang tadinya kita nggak tahu apa-apa di lingkungan tersebut, jadi kita tahu kayak mengikuti standar SOP-nya gitu loh, sesuai perusahaan atau organisasinya masing-masing. Jadi pemahaman tentang perilaku organisasi ini sangat penting untuk setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam manajemen perusahaan, sehingga perusahaan bisa bergerak secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya tuh sebuah perusahaan gak akan berjalan tanpa adanya ruang lingkup organisasi. Kayak
kita, manusianya, teknologinya, terus juga strukturnya, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.